Wafat, kematian tidak mengenal sakit, karena banyak orang sehat pun wafat. Wafat tidak mengenal usia, karena mungkin cucu wafat duluan dibandingkan dengan kakek neneknya. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Setiap kita belajar hadisnya, maka mengalir pahala untuk Al-Imam At-Tirmidzi. Baik. Beliau menceritakan satu kali qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi sedang kumpul-kumpul dengan sahabat, hadis sahih. Sedang kumpul-kumpul dengan sahabat, tiba-tiba Nabi ditanya begini, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'?" Ya Rasulullah, kalau kita pengen berdoa, di waktu apa yang paling didengar? Asma, yang paling cepat didengar oleh Allah, yang langsung dijawab seketika. Perhatikan jawaban Nabinya, hadis sahih. Qala jawful lailil akhir wa duburis salawatil maktubah. Kata Nabi, ada dua waktu yang istimewa. Jawful lailil akhir, di penghujung setiap malam. Saat akan bertemu dengan subuh. Nah ini, teman-teman, ini kata Nabi, potensial diijabah doa pada saat itu. Makanya kalau sedang Ramadan, saat sahur itu, saya sering sampaikan kepada teman-teman itu, yang kalau ngaji, kalau apa, jangan berhenti dimakan. Kalau bisa, kalau sudah makan, duduk sebentar. Ada amalan dalam Al-Quran yang kalau kita kerjakan, itu diisyaratkan langsung dalam Al-Quran, orang-orang yang mampu mengerjakan amalan ini, itu hakikatnya seperti ahli surga yang sedang jalan-jalan di bumi. Ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Apa amalannya? Itu ada di Quran, surah ke-51, ayat ke-18. Paling kanan pertengahan di mushaf. Surah 51, ayat 18, surah Az-Zariyat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang ketiga masuk waktu sahar. Kenapa dijamaahkan? Karena dia kerjakan setiap hari. Sering maksudnya. Jadi bukan cuma sekali, tidak. Sering dia bangun. Bangunnya awal, bahkan tahajud dulu, istirahat sebentar, menjelang subuh dia bangun, itu sengaja istighfar. Amalan di waktu sahar, salah satu yang disebutkan Quran adalah banyak beristighfar di waktu sahar. Makanya Nabi kemudian membiasakan itu. Nabi bangunkan bahkan menantunya Ali. Ali bangun, kerana wajah, salat. Fatimah bangun. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Di waktu sahar istighfar. Istighfar. Dan tidak ada yang paling indah, Pak. Ketika Anda duduk dengan pasangan, suami, istri, ayah, ibu, anak. Lalu suami mulai membuka. Mohon maaf ya. Selama ini mungkin aku banyak salah. Aku belum jadi suami yang baik. Anak-anak maafkan ayah. Ayah belum jadi ayah yang baik. Ya Allah ampuni saya. Kalau dosa yang hadir di keluarga adalah karena kesalahan saya. Lalu dia istighfar. Astagfirullah. Istrinya mengatakan, Pak maafkan mama juga. Belum jadi istri yang baik. Anak-anak maafkan. Belum jadi mama yang baik. Mungkin mama wafat di hari ini. Belum jadi sempurna. Ya Allah ampuni saya. Yang mungkin dosa di keluarga karena kesalahan saya. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Lalu anak-anak mulai berkata. Yang paling hebat ketika si kecil berkata. Maafkan Anda juga. Sampai hari ini belum bisa ngasih mahkota. Belum jadi anak yang baik. Lalu semuanya istighfar. Astagfirullah. Minta ampun sama Allah. Maka apa yang terjadi? Seketika diturunkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua anggota keluarga itu. Wa man istaghfara li, hadis qudsi. Tabaqah pertama, tingkat pertama yang menerima hadis ini dari Nabi, 30 orang sahabat senior. Kata Nabi, ketika ada seorang hamba, hadis qudsi, wa man istaghfara li, yang istighfar di waktu itu, ghafartulah, aku ampuni semua dosa-dosanya. Kalau dosa sudah diampuni, rumus istighfar yang mengatakan semua doa walaupun belum diminta seketika akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau tiap hari dibiasakan, tidak ada kesalahan yang tertanam di rumah tangga, semua tenang. Hilang aja gitu. Dan tenang di hari itu, kalau setiap hari enak. Semua mengoreksi, semua mendekati Allah. Dan nanti Anda akan rasakan dampaknya ada kemudahan dalam kehidupan. Itu satu. Yang kedua, duburis shalawatil mafruḍah atau maktubah. Di setiap penghujung sholat fardu. Di setiap penghujung sholat fardu. Akhir sholat fardu. Ingat, bukan sholat sunnah ya. Bukan sholat sunnah. Akhir sholat fardu. Letaknya sebelum salam. Oke. Sebelum salam. Dalilnya dari mana tahunya ini? Hadis riwayat Muslim.
Nomor hadis 588. Yang meriwayatkannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Sebelum masuk Islam ini mualaf. Sebelum masuk Islam namanya Abdus Syams, Majusi, pindah Kristen. Kemudian masih mencari-cari sampai bertemu Nabi di Madinah, masuk Islam. Dan masuk Islamnya itu 3 tahun sebelum Nabi wafat. Kurang lebih usia Nabi 60 tahun. Jadi Nabi sudah agak lemah, kalau sholat kakinya bermasalah, makanya turunnya beliau menggunakan telapak tangan saat turun. Pernah saya bahas di pertemuan yang lalu ya. Kalau teman-teman review, Anda temukan kalimat itu. Kemudian yang paling hebat begini, karena sadar beliau itu baru belakangan masuk Islam, keduluan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya, maka perhatikan prinsip para sahabat ketika mereka merasa terlambat dibandingkan yang lain. Maka apa yang dikatakan Abu Hurairah, saya akan gunakan sisa hidup saya untuk menyusul kawan-kawan saya. Jadi Abu Hurairah kemudian masuk Islam, prinsipnya saya mesti nyusul. Disusul sampai beliau jadikan semua waktunya untuk mendampingi Nabi. Karena merasa Nabi di penghujung waktunya. Akhirnya kemanapun dikejar. Nabi ke rumah, nunggu dekat rumahnya. Kemudian keluar rumah, diikutin. Maksudnya gini, kalau sahabat nunggu di majelis ilmu Nabi, beliau pengen tahu. Dari sejak Nabi keluar rumah, bagaimana jalannya. Kalau dipanggil, bagaimana nengoknya. Kalau sholat, bagaimana caranya. Jadi saking ingin dan nyusul dan mengikuti semua ajaran Nabi, karena melihat nih manusia terbaik yang pernah hadir di zamannya, maka diikuti setiap langkahnya. Sampai-sampai kata Nabi, buka sorbanmu. Dibukalah sorbannya, dihamparkan, didoakan oleh Nabi, pakai lagi. Ketika dipakai kembali, kata Nabi, engkau diizinkan oleh Allah, setelah dibacakan apapun, seketika akan hafal. Gitu. Didoakan oleh Nabi, jadi tahu ini ahli ilmu. Karena itu ketika didoakan, dipakai kembali, apapun yang dibacakan kepada beliau seketika hafal. Nah, kembali ke hadis tadi, Abu Hurairah meriwayatkan hadis sampai hafal 7.000 hadis. Ya, jadi kalau ada yang bertanya begini, kenapa Ali saja yang menantu Nabi hafal tidak lebih daripada 2.000 hadis, kok Abu Hurairah dapat 7.000? Jawabannya gampang, karena sisa hidup Abu Hurairah itu digunakan untuk ngikutin Nabi terus. Sama dengan begini, ada anak 5 tahun hafal Quran, 50 tahun belum hafal. Kenapa? Karena anak itu memang fokus digunakan usia untuk menghafal saja. Jelas ya? Apa bunyi hadisnya? Idza tashahhada ahadukum. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum, jika Anda menunaikan tasyahud akhir dalam salat. Fokus. Jika Anda menunaikan tasyahud akhir dalam salat, fas'alu bi arba'in, maka mintalah 4 hal. Ya. Bagus teman-teman? Lihat sini. Ada 2 waktu dikabulkan doa dengan cepat. 1, ini saat waktu sahar. Yang kedua sesaat sebelum salat berakhir. Jika dalam posisi ini, tasyahud akhir sebelum salam, kita punya kesempatan untuk meminta, apa yang kita mintakan? Saya yakin kalau Anda diberikan waktu misalnya, ada waktu 1 menit, minta apa aja dikasih. Mau minta apa? Wah, masa. Banyak tuh, minta kaya, minta karir, minta surga. Ya kan? Minta suami soleh, minta istri solehah, minta anak-anak soleh. Banyak semua minta. Kata Nabi, kalau mau minta 4 ini. Yang lain akan ikut semua. 4. Kita hafal doanya. Apa yang 4 ini? Ini hadisnya, hadis Muslim, hadis 588. Allahumma inni. Oke, a'udzubika. 1, min azabi jahannam. 2, wa min azabil qabri. 3, wa min fitnatil mahya wal mamat. Oke. 4, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Oke, ada 4 ya. Ya, kita turunkan satu-satu, terus kita bahas. Kalau kita kerjakan ini dengan baik, bukan sekedar doa yang dikabulkan, tapi Allah akan bimbing kita selamat dari mulai hidup dunia sampai kembali kepada Allah ke akhirat. Tadi ada 4 ini. Kata Nabi, minta setiap di penghujung kita selesai sholat sebelum salam. Kalau belum hafal redaksinya, minta di hati dengan bahasa kita. 4 ini sebutkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah
dari neraka jahanam, dari siksa kubur. Ya Allah, dari buruknya fitnah saat hidup ataupun nanti aku kalau wafat. Dan dari ya Allah, buruknya fitnah Dajjal. Di hati. Tapi usahakan sambil kita menghafal, membaca, sampai nanti kita bisa tahu cara bacanya sesuai dengan petunjuk Nabi. Kita lafadzkan itu. Nah, saking pentingnya ini, pernah ada seorang ulama besar. Bahkan Imam An-Nawawi itu mengambil riwayat dari ulama ini. Namanya Imam Tawus. Imam Tawus ini punya anak. Anaknya sholat. Setelah selesai sholat, tanya bapaknya, kamu baca doa ini enggak tadi? Yang bapaknya sampaikan hadis dari Nabi. Kata anaknya, la. Aqra'ta fi salatik, kamu baca ini enggak? La, tidak. Kata bapaknya, a'id salatak, kamu sholat lagi. Saking pentingnya doa ini, disuruh sholat lagi oleh bapaknya. Ya, diminta sholat lagi, saking pentingnya. Jadi ada perhatian orang tua yang sangat dalam. Orang tua pengen anaknya selamat dari fitnah. Orang tua pengen anaknya jadi soleh. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya hidup bahagia? Orang tua mana yang tidak ingin anaknya tidak soleh? Karena itu ketika tidak membaca ini, kata bapaknya, ulangi lagi sholatnya sampai kamu selesaikan doa ini. Oke, satu, kenapa penting kita membaca ini? Ya Allah, bebaskan saya dari neraka jahanam di kemudian hari saat pulang. Kita orang beriman, iman itu artinya yakin tanpa ragu. Jadi kalau setiap yang Allah berikan, yakin dulu. Walaupun belum paham, yakini dulu. Nanti dengan keyakinan itu, hikmah akan datang. Awas, jangan selalu mengandalkan logika ya. Karena kita ini manusia, punya keterbatasan. Di semua hal yang Allah tanamkan dalam manusia, itu punya batas. Contoh, mata punya batasan. Yang kita lihat besar sekarang, menjauh jadi kecil, bahkan hilang. Artinya, mata terbatas. Telinga punya keterbatasan. Sekian hertz dari bunyi, belum tentu bisa kita dengar. Semakin menjauh, semakin hilang bunyinya. Baik, pikiran punya keterbatasan. Yang tak masuk ke pikiran kita, gak bisa kita cerna. Jadi kalau mata punya keterbatasan, maaf, telinga punya keterbatasan, kenapa akal tidak ingin punya batas? Pasti terbatas. Karena itu Allah berikan jalan. Iman dulu, nanti kalau sudah iman, hati dilembutkan, hikmah datang. Kalau hikmah sudah datang, akal akan mengikuti dan langsung paham seketika. Jelas? Karena itu, kalau berbicara tentang yang goib itu nggak tampak di depan kita. Kalau nggak tampak, akal nggak masuk. Karena akal itu hanya bisa kemudian memformulasikan yang tertangkap oleh indera. Yang kelihatan dicerna akal. Yang terdengar dicerna akal. Kan? Yang terasakan dicerna akal. Ini sekarang nggak nampak, nggak terasa sekarang. Bagaimana bisa dicerna akal? Karena itu yang dituntut iman. Di antara perkara iman itu ada kehidupan setelah kematian. Kita yakin itu. Karena kita yakin, maka mesti siap-siap. Gini logikanya. Teman-teman kesini kan mesti ada persiapan. Gak semua orang tinggal di Bintaro. Ada yang di Jakarta, saya dari Bekasi. Mustahil kesini kalau nggak ada bekal. Mesti ada kendaraan, ada bekalnya, ada macam-macam. Ini baru ke Bintaro. Sekarang kalau Anda ingin keluar kota lebih jauh lagi, antar provinsi. Anda keluar negeri butuh visa, butuh paspor. Ongkosnya tidak sedikit. Itu masih di dunia, level dunia. Sekarang Anda ingin keluar dunia, orang mau ke bulan aja bayarnya udah berapa sekarang? Itu baru nyampe bulan, Anda pengen ke surga. Firdaus lagi bersama Nabi. Ongkosnya mana? Bekalnya apa? Maka Allah turunkan amalan-amalan. Sama persis ketika itu tidak ada, maka jangan berharap Anda bisa datang ke sini. Jangan berharap Anda bisa ke bulan. Jangan berharap Anda bisa jalan, bisa haji, bisa umrah dan sebagainya. Maka kata Allah, jika orang pun pulang tak punya persiapan, dia gak bisa ke surga, tempatnya kemana? Saya ingatkan dari sekarang supaya kita punya persiapan. Jangan semua dunia disiapkan. Alam kubur yang kita akan lalui kita gak siap-siap. Itu niscaya kita pulang loh. Hari ini mungkin kita wafat. Apa persiapan kita? Antum masih mau main-main? Silahkan saja, saya sudah pernah sampaikan. Saya mungkin bisa berkata, ya Allah dia kawan saya, ya Allah dia saudari saya. Saya bisa katakan demikian. Tapi saya nggak bisa berbuat banyak ketika Anda sendiri tidak menolong diri Anda. Saya bisa katakan dia sahabat saya, ya Allah. Tapi kalau Andanya nggak pernah usaha, bagaimana saya bisa memohon? Malu gitu kan? Ya, jadi kita mesti berusaha. Ada kehidupan setelah ini. Ada kematian setelah kita hidup. Ada sesuatu yang harus kita siapkan. Mau sampai kapan kita hidup dengan dunia yang bergelamuran? Ya. Kata Allah nikmati. Sayangi silahkan nikmat. Kata Nabi nikmati dunia. Senikmat-nikmatnya, senyamannya hidup yang enak. Rumah yang nyaman, keturunan yang baik. Tapi sholat.
Baca Quran. Karena kita pulang. Dan amal kita yang kita bawa, bukan rumah kita. Tunjukkan pada saya, mana orang wafat yang bawa rumahnya? Tunjukkan. Mana orang wafat yang bawa handphonenya? Mana orang wafat bawa kerudungnya? Mana orang wafat bawa koleksi pakaiannya? Enggak ada. Kita pulang bawa amal kita. Ini saya tuh kadang-kadang sampai sekarang masih bingung. Orang tuh tahu mau wafat, tapi nggak siap-siap. Dia tahu mau meninggal, tapi masih main-main. Silahkan kita nikmati semua pekerjaan kita, tapi beramal. Harta, ayo sekaya-kayanya. Jangan nanggung jadi orang paling kaya. Supaya bisa berzakat, supaya bisa infak, bisa sedekah, bisa berikan pendidikan pada anak-anak, supaya pintar, soleh, jadi dokter yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, di produser bikin film-film Islami. Ayo cepet, jangan tanggung. Belajar yang tinggi, yang pintar, supaya bisa bikin yang baik-baik. Jadi politisi, supaya bikin kebijakan yang baik-baik. Silahkan. Tapi kita pulang. Kita pulang. Itu yang paling penting. Ya Anda yang kerja apa saja, itu jaga dengan baik. Niatkan ibadah. Nah ini ya, 3 ini. Maka nanti kalau kita sering berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Artinya, ya Allah lindungi aku dari sebab-sebab neraka jahannam. Maka Anda akan didorong oleh Allah untuk berbuat jujur. Pekerjaan jujur, di kehidupan rumah tangga jujur, terus cerita bareng-bareng. Ya nikmat hidupnya. Ya, mengajar jujur. Saya juga sama Ustadz. Jangan karena saya senang satu amalan, saya sembunyikan yang lain, itu dosa besar. Anda tahu, orang yang masuk neraka duluan, itu 3 golongan. Salah satunya Ustadz. Kiai, para pengajar. Makanya saya sering katakan tolong doakan itu. Jangan dikira mudah itu. Tidak mudah. Tidak mudah. Ya ada seorang yang berkata ketika ditanya, "Ma fa'alta bi'ilmik?" Apa yang kamu kerjakan dengan ilmumu? Dia berkata, "Saya mengajar karenamu ya Allah." Kata Allah, "Kadzdzab." Kalau kadzib sekali dusta, kadzdzab berdusta sering berkali-kali. Apa jawaban Allah saat itu? Dibukakan filenya semua. Kamu itu mengajar hanya untuk cari popularitas. Kamu hanya mengajar untuk cari materi, cari amplop, cari macam-macam. Lemparkan dia ke neraka. Dibawa, ditarik malaikat, dilemparkan. Oke, tolong jangan bebani saya dengan hal semacam itu. Ya, saya sering katakan di setiap tempat, saya tidak pernah memasang apapun itu urusan dunia. Transaksi saya dengan akhirat, bukan dengan dunia. Dapat yang saya bisa, saya akan usahakan sendiri. Kalau saya belum punya kemampuan, kita berbagi. Itu yang saya pegang. Sampai saat ini. Alhamdulillah Allah cukupkan. Saya dari kepala sampai ujung kaki nggak pernah beli sampai hari ini. Demi Allah saya katakan, ini peci, kacamata, belum satu rusak sudah datang yang lain. Ini baju dikasih. Hampir saya copot tadi buat Mas Dude. Nanti habis selesai saya copot. Ya. Baik. Ini celana sama, jam sama, hampir semua, hampir sampai saat ini. Siapa yang kasih? Allah. Dan saya nggak pernah minta apapun. Tunjukkan pada saya di mana saya ceramah saya minta tarif, minta amplop. Semua saya datang. Dan berusaha, karena kita nggak tahu di titik mana kita bisa gagal. Popularitas dan sebagainya. Itu yang paling berbahaya. Yang kedua orang kaya yang mengaku sering dermawan, sering nyumbang. Dia mengaku karena Allah. Tapi kata Allah bohong. Ternyata kamu pengen dipuji aja. Disebut orang kaya yang suka ngasih, pemberi dan sebagainya. Ketiga mujahid fisabilillah. Dia mengatakan karena Allah. Kata Allah bohong. Kamu disebut tuh karena yang disebut sebagai orang hebat aja. Perang dan sebagainya. Nah, maka hati-hati. Nah, nanti setiap kita berdoa ini, ya Allah lindungi aku dari neraka jahanam, maka artinya Anda akan dijaga oleh Allah supaya jujur dalam kehidupan. Kemudian kalau berjanji bisa menepati dan tidak khianat dalam kehidupan. Ini poinnya. 2, dosa besar. Ini banyak sekarang. Jadi kalau kita berdoa, kita akan dijauhkan dari dosa besar. Orang yang mengerjakan dosa besar sengaja dan tidak bertobat, maka nerakanya jahanam. Contoh, syirik dosa besar. Sekarang syirik jadi acara. Jadi program. Awas, saya nggak mau ada teman saya di sini menyulitkan beban saya di hari kiamat untuk kita bisa saling menolong. Jangan terlibat dalam program-program syirik. Mau di media, di TV, di radio, dimanapun jauhi. Belajar apa jenis-jenis syirik-syirik itu yang bisa kemudian menjauhkan atau menyekutukan Allah. Program dukunisasi, paranormal, macam-macam jauhi itu syirik. Dan kita doakan. Ya, jauhi yang seperti itu, kita doakan kawan-kawan kita. Supaya Allah melembutkan dulu hatinya. Kalau sudah lembut, dia mau datang sendiri. Baru kita dakwahi dengan lembut, dengan hikmah. Jangan langsung celah juga, ini begini. Tidak, pelan-pelan. Karena ada orang yang belum tahu. Yang belum tahu itu diberitahu, bukan dimarahi. Woi, tobat lu, syirik. Marah dia. Doakan dulu, lembutkan, pelan-pelan, ajak diskusi, gitu caranya. Fir'aun sekejam-kejamnya masih disuruh Nabi Musa
untuk bisa berdakwah dengan lembut. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Kata Allah, Musa Harun, pergilah kepada Firaun. Idhaba ila Firaun innahu tagha. Dia sudah mulai menyimpang. Faqula lahu qawlan layyina, dan dakwahi dengan lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha, mungkin dengan kelembutan itu dia sadar. Maaf ya, kita dengan Nabi Musa masih soleh Nabi Musa. Dengan Harun masih soleh Nabi Harun. Teman kita dengan Firaun masih buruk Firaun. Teman kita itu bukan Firaun, dan kita tidak lebih baik dibandingkan Musa dan Harun. Kalau Musa dan Harun diminta berbuat lembut, kenapa kita mesti mencela? Ya, makanya saya sering katakan, kalau Anda ngaji, jadi menjadikan Anda pandai mencela, Anda ngaji apa? Apa yang Anda bahas? Oke, ini dosa besar. Dari mana taunya Ustaz dosa besar itu? Saya ambil contoh gini. Maaf ya, kalau syirik itu udah selesai, tuntas babnya. An-Nisa 48 sudah ada. Diulang lagi nanti di An-Nisa 116 ke bawahnya. Sekarang pembunuhan. Berapa banyak sekarang jadi hiasan di berita kita? Kayaknya kok jadi berita yang ringan gitu. Tewas ketika dibunuh ini. Ada yang kok jadi konsumsi harian? Apa orang nggak baca Quran? Quran surah keempat. Ayat 92 sampai 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan. Satu orang saja. Apalagi korbannya orang beriman. Fajaza'uhu jahannam. Kata Allah, balasannya aku langsung siapkan neraka jahannam kalau tidak tobat. Sengaja merencanakan pembunuhan. Pembunuhan berencana. Khalidan fiha. Aku jamin kekal di dalamnya, enggak akan keluar. Wa ghadiballahu alaihi. Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan mendapatkan siksa yang berlipat dari neraka biasa. Sekarang tunjukkan pada saya, orang beriman mana yang cita-citanya masuk neraka jahanam. Makanya kalau ngajinya benar, itu nggak akan ada kekerasan seperti ini. Nah, maka orang yang sering berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ketika dia bacakan itu, maka dia akan dijauhkan dari semua pengaruh zina, semua pengaruh keburukan, pembunuhan, zina, syirik akan dijauhkan oleh Allah dari hidupnya. Dan dijaga dia berbuat jujur, amanah, dan tenang hidupnya. Itu baru satu doa. Bayangkan, kalau kejujuran ada di rumah tangga, ketenangan ada di pekerjaan, kenikmatan ada, amanah dalam kehidupan, apa yang kurang bahagia yang bisa kita rasakan? Fitnah. Pakai F ya. Bukan P. Katanya orang Sunda susah bilang fitnah. Padahal itu fitnah ya. Oke. Apa itu fitnah? Fitnah itu dia punya beberapa arti. Satu, bisa berarti sesuatu yang menarik. Menarik. Makanya harta disebut fitnah. Karena banyak menarik orang untuk bisa mendapatinya. Anak-anak disebut fitnah. Karena banyak orang mengharapkan punya keturunan, anak, dan seterusnya. Ujian itu fitnah. Tuduhan itu fitnah. Nah, yang dimaksud di sini adalah hal-hal negatif yang terkait dengan aktivitas kehidupan kita. Misal, tuduhan yang kerjakan orang kok yang kena kita. Atau, maaf, fitnah di keluarga, anak-anak. Orang tuanya soleh, anak-anaknya buruk. Fitnah di harta benda. Hati-hati. Tidak bisa menggunakan harta sesuai ketentuan Allah. Orang menggunakan untuk sedekah, dia pakai buat nyogok, dia pakai buat korupsi dan sebagainya. Itu fitnah. Ada fitnah yang terjadi selama kita hidup. Dan itu sudah nampak sekarang, banyak. Yang kerjakan orang dituduh orang lain. Ada rekayasa, ada macam-macam. Dan itu banyak hal dalam aspek kehidupan kita. Nah, ternyata sebagian umumnya manusia tidak bisa lepas dari ini, fitnah kehidupan. Tapi kita bisa memproteksi ini dengan memohon kepada Allah sang pemilik segalanya. Untuk menutup semua pintu-pintu itu, bukan gak dapat fitnah. Sebelum fitnahnya kita alami, langsung Allah tutup. Sehingga kita tidak masuk ke dalamnya. Maka, anak-anak kita, teman-teman kan merawat di rumah tuh. Mohon izin ya, Anda kan merawat di rumah bisa Anda kontrol. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca. Sekarang anak kita sekolah, siapa yang jaga dia? Apa yang dia makan, bagaimana bisa Anda tahu? Anda sudah capek mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan, memberikan ASI, teman-teman merawat peluh kesahnya. Tiba-tiba ketemu teman yang menjauhkan dia dari kebaikan pada Anda. Bukankah Anda akan kecewa? Jadi ada fitnah kehidupan, bisa terkait harta,
Keluarga, pekerjaan, ada hal-hal yang tidak kita kerjakan, tiba-tiba kita ya kena. Ada aspek harta benda yang salah penggunaan. Ada di keluarga yang terlibat tindakan yang buruk. Itu masuk disebut dengan fitnatul mahya. Segala ujian kehidupan, hidup yang menjadi beban. Rasanya jadi beban untuk kita. Ya. Sudah? Yang kedua, ada konotasi yang positif. Tapi kalau nggak dikerjakan, jadi negatif. Yang kedua ini artinya, ujian yang diberikan pada orang lain, tapi kita diminta belajar dari hikmah itu. Yang mengalami ujiannya disebut dengan bala namanya. Bala. Cukup sekali ya. Kalau 2 kali jadi bala-bala. Bala. Oke. Atau ibtala. Misal, hujan nih. Banjir kan? Banjir misalnya. Ada tempat. Kalau banjirnya mengenai saya misalnya, langsung seketika, nah maka itu bala buat saya. Ibtala, saya diuji. Nah sekarang, bagi Anda yang tidak kedapatan banjir, diminta belajar dari situ. Kenapa di sana banjir? Misal, karena saluran kurang bagus, kan? Karena nggak sampai, ya. Kenapa di Aceh misalnya kena tsunami begini? Oh, karena mungkin ada kejadian-kejadian di pantai begini, air laut gak stabil, berarti mesti siap-siap. Kalau tinggal di pantai lagi misalnya, rumahnya ditarik agak sedikit ke darat dan sebagainya, bikin persiapan. Ujian yang terjadi di tempat lain, tapi kita yang diminta belajar dari situ disebut fitnah untuk kita. Ada orang jalan di tengah jalan, harusnya di pinggir, di jalan. Kena dia oleh mobil. Maka fitnah buat kita. Maksudnya, jangan sampai kita melakukan hal yang sama di kemudian hari. Karena itu, boleh jadi sekarang yang banyak ditampilkan di media, ada pembunuhan, ada penipuan, ada korupsi, ada macam-macam, sebetulnya salah satunya fitnah untuk kita. Maksudnya, yang mengalami orang lain, tapi kita diminta belajar, jangan melakukan hal yang sama.